Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi mengenai konsep manajer dalam pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Igusti Awung Ayudea Puspita Dewi dengan NIM 220261 2010862, nomor absen 23. Halo, perkenalkan saya Najwa Titania Putri Febiana dengan NIM 220261 2010854, absen 20. Untuk materi pembahasan kita pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama mengenai pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, tindakan manajer perusahaan, dan studi kasus. Pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdiri dari banyak pembeli dan penjual dengan produk yang homogen. Pasar persaingan sempurna merupakan jenis pasar di mana tidak ada satupun pelaku ekonomi, baik produsen maupun konsumen yang mampu memengaruhi penetapan harga atas produk yang bersifat seragam. Karakteristik utama pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada homogenitas produk. Semua perusahaan menghasilkan barang yang sama persis, sehingga konsumen tidak memperhatikan siapa produsennya selama mereka memperoleh kepuasan yang setara. Yang kedua ada pengetahuan sempurna. Kondisi di mana baik produsen maupun konsumen memiliki akses penuh terhadap informasi yang lengkap dan akurat mengenai harga produk serta sumber daya yang tersedia di pasar. Yang ketiga ada output relatif kecil. Setiap perusahaan hanya menghasilkan jumlah produk yang kecil jika dibandingkan dengan total produksi pasar secara keseluruhan, sehingga dampak mereka terhadap pasar sangat terbatas. Yang keempat ada harga ditentukan oleh pasar. Perusahaan berperan sebagai penerima harga atau price taker dan tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan harga pasar, sehingga mereka harus menjual produk sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh mekanisme pasar. Dan yang terakhir ada mobilitas faktor produksi yang bebas. Faktor produksi dapat berpindah dengan mudah tanpa adanya hambatan atau biaya tambahan yang berarti, sehingga sumber dapat dimanfaatkan secara efisien di berbagai tempat. Kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada efisiensi alokasi sumber daya, yang kedua ada harga yang efisien, yang ketiga ada inovasi dan efisiensi teknologi, yang keempat ada konsumen mendapatkan keuntungan, dan yang terakhir ada dukungan bagi keseimbangan makroekonomi. Adapun kekurangan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, minimnya dorongan untuk inovasi, yang kedua biaya sosial, yang ketiga biaya produksi yang mungkin lebih tinggi, dan yang terakhir distribusi pendapatan yang tidak merata. Pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu perusahaan saja, dan perusahaan ini menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat dekat. Para ahli menyatakan bahwa monopoli terjadi ketika seluruh output suatu industri diproduksi dan dijual oleh satu perusahaan saja. Sebagai satu-satunya penjual di pasar, perusahaan monopoli memiliki kekuatan untuk menentukan harga atau price maker. Karakteristik dari pasar monopoli yaitu yang pertama ada pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Sifat ini sudah sangat jelas dilihat dari definisi monopoli sendiri, yaitu hanya ada satu perusahaan dalam industri. Yang kedua, tidak mempunyai barang pengganti yang mirip. Barang yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli tidak dapat digantikan oleh barang lain yang ada di dalam pasar. Yang ketiga, tidak terdapat kemungkinan untuk masuk ke dalam industri. Tanpa sifat ini, pasar monopoli tidak akan terwujud, karena tanpa ada halangan tersebut, pada akhirnya akan terdapat beberapa perusahaan yang ada di dalam industri. Yang keempat, dapat memengaruhi penentuan harga. Oleh karena perusahaan monopoli merupakan satu-satunya penjual di dalam pasar, maka penentuan harga dapat dikuasainya. Karena itu, perusahaan monopoli dipandang sebagai penentu harga atau price setter. Dan yang terakhir ada promosi iklan kurang diperlukan. Perusahaan monopoli adalah satu-satunya perusahaan di dalam industri. Ia tidak perlu mempromosikan barangnya dengan menggunakan iklan. Kelebihan dari pasar monopoli. Yang pertama ada efisiensi produksi dan inovasi. Yang kedua, terhindar dari produk tiruan dan persaingan tidak sehat. Yang ketiga, skala ekonomi. Yang keempat, stabilitas harga. Dan yang terakhir, kemampuan investasi jangka panjang. Pasar monopoli sendiri juga memiliki kekurangan, yaitu potensi penyalahgunaan kekuasaan, ketidakadilan dan diskriminasi harga, kurangnya insentif untuk memberikan layanan optimal, harga lebih tinggi dan pilihan terbatas bagi konsumen, dan yang terakhir potensi munculnya pasar gelap.
Untuk materi selanjutnya, yaitu tindakan manajer perusahaan yang beroperasi pada pasar persaingan sempurna. Pada pasar persaingan sempurna, perusahaan adalah price taker, yang berarti tidak dapat mengendalikan harga karena harga ditentukan oleh pasar. Tindakan utama manajer di perusahaan ini adalah yang pertama, menyesuaikan output untuk memaksimalkan keuntungan. Perusahaan akan memproduksi pada titik di mana biaya marginal sama dengan harga pasar untuk mencapai laba maksimal. Manajer harus memantau biaya produksi dan data dengan cermat. Yang kedua, ada efisiensi biaya produksi sebagai strategi bertahan. Karena perusahaan tidak bisa menaikkan harga, maka berfokus pada efisiensi biaya dengan investasi dalam teknologi produksi, penggunaan manajemen lean atau prinsip just in time, dan negosiasi. Yang ketiga, ada meningkatkan produktivitas dan kualitas operasional. Walaupun produk homogen, kualitas dan efisiensi operasional tetap penting. Manajer bertanggung jawab untuk meningkatkan pelatihan tenaga kerja, kontrol kualitas, dan distribusi yang handal. Yang keempat, ada responsif terhadap perubahan pasar. Manajer harus siap menghadapi fluktuasi harga dan perubahan pasar dengan melakukan forecasting dan menyesuaikan produksi sesuai permintaan. Yang terakhir ada keputusan investasi jangka pendek. Manajer membuat keputusan investasi yang fleksibel, fokus pada peningkatan kapasitas jangka pendek karena keuntungan dalam pasar persaingan sempurna akan menjadi normal profit dalam jangka panjang. Materi selanjutnya adalah tindakan manajer perusahaan yang beroperasi pada pasar monopoli. Di pasar monopoli, perusahaan adalah price maker yang memiliki kekuatan untuk menentukan harga dan kuantitas. Tindakan manajer di pasar monopoli mencakup yang pertama, menentukan harga dan kuantitas output secara strategis. Manajer menghitung marginal revenue sama dengan marginal cost dan menentukan harga berdasarkan kurva permintaan. Yang kedua, melakukan diskriminasi harga atau price discrimination. Manajer dapat menetapkan harga berbeda untuk kelompok konsumen yang berbeda untuk memaksimalkan pendapatan. Contohnya PT KAI merupakan contoh monopoli lokal atau monopoli alami dalam melayani kereta api antar kota. Dalam banyak rute, PT KAI tidak memiliki pesaing langsung sehingga dapat menetapkan harga dengan strategi diskriminatif untuk memaksimalkan pendapatan. Bentuk-bentuk diskriminasi harga, pertama ada diskriminasi harga derajat pertama atau perfect price discrimination, yaitu memaksimalkan surplus produsen dengan memungut harga tertinggi dari tiap konsumen. Contohnya tiket last minute premium dan dynamic pricing online atau tiket dipesan melalui aplikasi akan menyesuaikan berdasarkan waktu, demand, dan pola perilaku pengguna. Yang kedua ada diskriminasi harga derajat kedua atau quantity based pricing, yaitu memberikan diskon berdasarkan jumlah pembelian. Contohnya, pembelian tiket pulang pergi atau PP, dan korporasi atau grup wisata. Dan yang ketiga adalah diskriminasi harga derajat ketiga atau segment market pricing, yaitu membedakan harga antar segmen pasar berbeda berdasarkan karakteristik demografis, geografis, atau perilaku. Contohnya, tiket kereta api pelajar dan mahasiswa diskon 20-50%, tiket lansia dan penyandang disabilitas dengan harga yang lebih murah, serta kelas ekonomi dan kelas eksekutif. Untuk tindakan yang ketiga, yaitu mengelola hambatan masuk pasar. Manajer menjaga posisi monopoli dengan mengelola hambatan masuk seperti hak paten, lisensi atau hak cipta, skala ekonomi yang besar sehingga pesaing sulit menyaingi biaya produksi, koneksi politik dan regulasi yang memberikan keuntungan eksklusif, serta pengendalian bahan baku penting atau teknologi kunci. Strategi ini dikenal dalam teori sebagai barrier to entry, yang menjadi alasan perusahaan monopoli bisa terus mempertahankan keunggulannya. Contohnya untuk hak paten, lisensi atau hak cipta yaitu vaksin Indovac Bio Farma, di mana 13 proses produksi telah dipatenkan dan 5 diantaranya sudah disetujui menjadikan Bio Farma satu-satunya produsen vaksin berbasis subunit protein di Indonesia. Contoh untuk skala ekonomi besar jaringan listrik nasional yaitu PLN, di mana biaya pembangunan pembangkit gardu dan kabel menembus ratusan triliun. Biaya rata-rata PLN menurun seiringnya volume sehingga perusahaan swasta tidak dapat mengimbangi tarif. Contoh koneksi politik dan regulasi
yaitu penyalur BBM satu harga Pertamina yang ditetapkan sebagai badan usaha penugasan oleh Kementerian ESDM. Untuk contoh bahan baku dan teknologi kunci yaitu 14 tambang gas bar Freeport Indonesia, di mana kontrak karya atau IUPK hingga 2041 atas salah satu cadangan tembaga emas terbesar di dunia. Untuk yang keempat, yaitu menciptakan permintaan melalui inovasi dan iklan. Inovasi produk dan kampanye iklan digunakan untuk mempertahankan citra dominan dan mencegah masuknya pesaing baru. Yang terakhir yaitu mengolah isu etika dan regulasi pemerintah. Perusahaan monopoli sering menjadi objek pengawasan pemerintah. Manajer harus mengelola hubungan baik dengan regulator untuk menghindari pelanggaran hukum, anti monopoli, dan praktik tidak sehat. Contohnya adalah PLN, Pertamina, atau Telkom yang meskipun dominan di pasar tetap diawasi oleh Badan Operator, Ombudsman, dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU di Indonesia. Untuk materi selanjutnya yaitu studi kasus. Studi kasus yang pertama adalah faktor-faktor yang mempengaruhi ternak sapi potong di Pasar Tanah Merah, Bangkalan, Madura. Studi di Pasar Tanah Merah, Bangkalan menunjukkan pasar sapi potong bercirikan persaingan sempurna, ditandai oleh banyaknya pelaku, produk homogen, dan posisi price taker. Permintaan dipengaruhi signifikan oleh pendapatan, harga ternak, jumlah tanggungan, dan umur pekerja. Pasar ini sangat kompetitif dan sensitif terhadap perubahan pendapatan harga ternak. Untuk latar belakang masalahnya, konsumsi daging sapi di Indonesia terus meningkat, namun di sisi lain harganya cenderung tidak stabil. Kemudian untuk analisis masalahnya, struktur pasar sapi potong menunjukkan pasar persaingan sempurna yang dimana dibuktikan oleh banyaknya pelaku tanpa dominasi harga. Solusi untuk permasalahannya yaitu untuk meningkatkan daya saing peternak sapi potong lokal, diusulkan pelatihan manajemen peternak untuk meningkatkan produktivitas, penguatan kelembagaan seperti koperasi, agar ternak dapat mengakses dan menegosiasikan harga yang lebih baik, serta dukungan data pasar yang transparan meliputi harga terkini dan pola permintaan lokal, agar peternak lebih efektif memproses dinamika pasar. Studi kasus yang kedua yaitu praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat terkait perpanjangan kontrak giveaway oleh PT Garuda Indonesia. Studi dugaan monopoli dan diskriminasi tender oleh PT Garuda Indonesia dalam kontrak giveaway haji berdasarkan putusan KPPU, Garuda terbukti mengistimewakan pemasok tertentu dan menghambat persaingan. Untuk latar belakang masalahnya, PT Garuda Indonesia melakukan perpanjangan kontrak pengadaan giveaway tanpa mekanisme tender terbuka. Dugaan diskriminasi persaingan karena tidak memberikan kesempatan equal terhadap perusahaan lain, mencapai praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dikhawatirkan terjadi eksklusivitas kontrak, menciptakan hambatan masuk bagi pesaing, dan melanggar prinsip persaingan sehat. Untuk analisis masalahnya, berdasarkan pendekatan hukum normatif, menemukan bukti diskriminasi dalam proses tender yang dilakukan oleh Garuda Indonesia tidak sesuai dengan praktik pasar umum. KPPU menetapkan bahwa tindakan ini melanggar pasal 19D dan pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 karena telah merusak kesempatan usaha yang adil bagi perusahaan lain. Untuk solusi permasalahannya, yaitu diusulkan 3 solusi. Yang pertama, per se ilegal untuk perpanjangan kontrak tanpa tender. Yang kedua, penegakan hukum KPPU lebih tegas, yaitu sanksi dan pembatalan kontrak. Serta yang ketiga adalah reformasi internal Garuda dengan tender terbuka, transparan, dan berbasis kinerja. Baik, untuk kesimpulan materi yang telah kami paparkan, yaitu pasar persaingan sempurna dan pasar monopoli merupakan dua struktur pasar yang memiliki karakteristik dan implikasi manajerial yang sangat berbeda. Dalam pasar persaingan sempurna, perusahaan tidak memiliki kendali atas harga sehingga manajer berperan sebagai pengambil harga atau price taker dan lebih fokus pada efisiensi biaya, pengendalian output, serta peningkatan produktivitas agar tetap bertahan di tengah kompetisi yang ketat. Strategi manajerial diarahkan pada efisiensi operasional, adaptasi terhadap dinamika pasar, serta pengambilan keputusan intensitas jangka pendek untuk merespon fluktuasi harga dan permintaan. Sebaliknya, dalam pasar monopoli, manajer memiliki peran yang lebih strategis sebagai price maker.
perusahaan memiliki kekuatan pasar untuk menetapkan harga dan output yang menguntungkan serta dapat melakukan diskriminasi harga dan menciptakan hambatan masuk bagi pesaing. Melalui studi kasus yang disajikan, baik pada pasar persaingan sempurna maupun pasar monopoli, terlihat bahwa efektivitas peran manajer sangat dipengaruhi oleh struktur pasar di mana perusahaan beroperasi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap karakteristik pasar menjadi kunci bagi manajer dalam menyusun strategi bisnis yang tepat, efisien, dan berkelanjutan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton.